Oke. Oke. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Halo teman-teman, kenalin nama aku Dimas Arya Sukanto. Aku adalah mahasiswa tingkat 2 di PKN STAN. Nah, di video kali ini aku tuh terinspirasi sama... Jadi gini, kemarin itu aku ada screenshot kumpulan tugas yang udah dijadiin board view gitu ke WhatsApp grup kelasku. Nah, teman-temanku pada nanya, Dim, kamu itu pakai aplikasi apa kan? Nah, itu aku jadi kayak terinspirasi buat video ini supaya rupanya tuh banyak orang yang belum tahu tentang Notion. Nah, jadi aku pengen jelasin gimana caraku tuh pakai Notion sebagai apa ya? Database tracker, database untuk kuliahku gitu. Jadi ada mulai dari waktu belajarnya gimana, terus untuk nge-track tugasnya gimana dan sebagainya gitu. Jadi langsung aja kita ke aplikasinya. Oke, nah jadi kita pertama masuk ke aplikasi Notion-nya, ya tau lah ya. Aneh juga. Downloadnya itu ada di Google, itu kayak ketikanya Notion, itu pasti keluar. Nah, jadi aku pengen jelasin dulu. Pertama itu ada workspace kan. Workspace ini terus dibagi lagi menjadi page. Jadi aku pertama ada college life, ini khususnya untuk akademik gitu. Terus ada organisasi, aplikasi, YouTube, clothing line, financial planning, coffee roastery, random X receh. Nah, intinya ya aku bagi-bagi lah supaya jelas aku ini mau ngapain gitu. Ini yang pertama itu yang college life ya. Jadi ini khusus yang untuk akademik banget, akademik gitu. Akademik apa lagi? Ya intinya gitu. Nah, jadi pertama-tama itu aku di dalam page yang ini kita bisa masukin page-page lagi yang fungsinya sesuai apa mauku gitu. Jadi yang pertama kita bahas dulu, ada college database, nanti bakal jelasin. Terus ada materi terkait. Materi terkait ini ya isinya link-link yang membantu aku untuk cepet gitu loh. Jadi ini salah satu enaknya Notion, itu kalian tuh bisa naruh semua link yang ada. Biasanya kan PJJ ini kan kayak link-link semua kan isinya kan. Jadi kayak misalnya buka GCR tentang ini, itu kan link. Jadi kalian bisa naruh linknya tuh langsung ke Notion-nya, disimpan di Notion semua gitu loh. Jadinya kalian kalau nyari misalkan mau lihat RPS itu nggak bingung, langsung ke klik RPS, habis itu lihat RPS. Oke, terus ini isinya link semua ya. Jadi ini aku ada link dari link kelas, maksudnya link kayak materi kelas, materi dari angkatan. Ini angkatan 19, 18, 17, aku ada semua. Jadi ya ditaruh di sini semua gitu loh. Jadi nggak harus nyari-nyari. Aku tahu kadang-kadang tuh teman-teman dan aku juga naruh link itu di grup WA yang isinya diri sendiri gitu. Jadi naruh semua link di situ. Cuman aku lihat lama-lama juga butuh waktu untuk nyarinya gitu loh, nyari linknya gitu. Jadi aku taruh di sini aja. Jadi benar-benar apa ya, semuanya tuh ada di sini gitu loh. Ini kan 19, 18, 17 dan gitu. Terus udah materi terkait. Terus ini adalah page tentang mata kuliah. Jadi ini aku divide dulu dengan apa nih namanya, heading mata kuliah. Terus ini tuh ya mata kuliahnya. Contohnya ini ekonomi makro, page ekonomi makro. Nah, di ekonomi makro itu, bentar, ini dulu. Di ekonomi makro aku bagi-bagi lagi dengan per pertemuan atau per bab. Ini bab pendapatan nasional, bab uang dan inflasi, open economy, pengangguran dan tenaga kerja dan sebagainya. Nah, enaknya Notion itu ada fitur toggle namanya. Apa? Ya, toggle. Jadi kita bisa bikin /toggle bla 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 misalkan. Terus di sini kita ketik apa-apa. Jadi enaknya adalah kita tuh bisa nutupin apa yang isinya. Kenapa? Karena dengan gitu kita nanti tuh misalnya kita lihat nih subbabnya, pengertian uang. Uang itu adalah apa-apa-apa gitu. Jadi kita tuh dipaksa mikir dulu baru kita tahu jawabannya gitu. Contohnya pengangguran friksional nih kan. Pengangguran friksional aku nggak tahu nih isinya apa. Cuman seingatku pengangguran friksional itu karena pengangguran yang
eh, dia tuh mau nyari kerja yang sesuai dengan dia. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk nyari kerja yang sesuai dengan kebutuhan dia gitu lah. Ya kan, pengangguran disebabkan waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan yang sesuai. Nah, intinya gitu. Jadi kita tuh kayak dipaksa untuk mengingat dulu, baru ntar kalau udah nggak tahu atau emang udah tahu, udah jawab, kita bisa lihat jawabannya di sini. Ini salah satu fitur yang paling berguna sih, fitur toggle ini. Oke, jadi terus sama yang kayak tadi, ini tuh cuman lebih spesifiknya aja, kita bisa naruh link tentang ekonomi makro di sini. Jadi misalkan di pendapatan nasional linknya udah aku taruh di sini gitu. Nah, ini rangkuman semua. Intinya gitu. Jadi link-linknya itu udah sesuai gitu. Jadi kita nggak harus nyari ke chat, nyari di mana lagi karena kan biasanya loading di drive ini kan butuh waktu juga kadang-kadang. Jadi kayak malas gitu. Nah, jadi kita materi terkait udah, mata kuliah udah. Ini sebenarnya sama aja sih. Akuntansi pemerintah ini sama aja. Nah, terus kalau yang dua ini tuh sebenarnya ya dari semester aku sebelumnya. Sama aja kayak gitu juga. Terus ini yang aku mau bahas yaitu tentang college database. Gimana cara aku nge-track tugas. Jadi contoh misalkan tugas yang udah aku selesai deh. Mana ya? Nih. Nah, jadi misalkan kita buat nih. Aku buat nih misalkan tugas makro. Deadline-nya kapan kita buat? 28. Progresnya just drop, maksudnya ya baru datang. Maksudnya baru dikasih keterangan, dibuat menggunakan Excel misalkan. Topik ini ya sebenarnya udah dibuat sih di sini. Makro. Nah, itu dia. Nah, jadi udah kita dengan template itu kita udah semacam udah sistemnya gitu, tugas makro, deadline-nya tanggal 28 November, ya ekonomi makro, matkulnya, terus keterangannya dibuat menggunakan Excel. Nah, enaknya Notion itu, kita bisa yang tadi, link-link itu. Ini misalkan, ini tugas yang udah lama nih, 4 Oktober, sebulan yang lalu. Itu, nih, perbandingan negara maju dan negara berkembang. Deadline-nya 4 Oktober, progresnya just drop. Keterangan aku Indonesia dan Singapura, terus topiknya ekonomi makro. Nah, semua link-link terkaitnya itu aku taruh di sini. Jadi, misalkan ngomongin kalau ngomongin PDB gitu, misalkan ya PDB Singapura banding Indonesia. Nah, ini itu kita copy ininya, linknya, terus kita masukin toggle PDB. Nah, copy, paste, create bookmark, dan halo. Ya agak lama ya. Nggak tahu ini kenapa agak lama. Ya intinya, nah udah. Nah jadi dengan ini tuh kita langsung ada gitu linknya PDB, GDP dan GNP, terus debt to GDP ratio. Jadi udah ada semua gitu di sini. Jadi kita kalau mau misalkan ini tugasnya tuh on progress, kita tuh udah nggak bingung nyari-nyari di mana lagi gitu. Terus ini tugas, nah kok nggak fokus. Nah jadi pokoknya tugasnya udah ada di sini semua gitu. Jadi udah ada di page tugasnya. Jadi kayak ya enak aja gitu loh. Semuanya tuh udah ada di sini. Jadi kita nggak bingung-bingung lagi. Oke, terus ya itu udah ya untuk tugasnya. Jadi ini tuh aku bagi menjadi beberapa tahap. Pertama incoming tuh aku sih buatnya karena ada dosen yang bilang nanti saya kasih tugas ya, cuman tugasnya tuh belum datang gitu. Jadi aku taruh dulu tugas Excel pembiayaan, cuman tugasnya tuh belum ada. Terus kalau yang just drop ini artinya tugasnya udah dikasih, cuman aku belum ngapa-ngapain tentang tugasnya gitu. Terus untuk pre-work ini tugas yang udah aku siapin semua materi yang dibutuhkan untuk kerjaan tugas itu. Soalnya tadi yang kita buat ya tugas makro. Tugas makro ini misalkan kita disuruh ngapain ya? Analisis kebijakan Omnibus Law terkait
inflasi misalkan. Nah, terus misalkan untuk bisa jadi pre-work, aku buat ini. Dampak Omnibus Law terhadap ini ya, salah ya. Harusnya jangan investasi. Nah, terhadap investasi misalkan. Nih, dapat. Terus kita masuk ke optionnya lagi. Toggle materi terkait. Nah, terus masukin link-linknya yang mau kita iniin. Ya Allah. Lagi dan seterusnya. Jadi kalau udah aku masukin kan link-linknya itu, artinya aku udah siap untuk kerjain. Cuman kerjanya kapan? Ya ntar lah gitu. Jadi ini udah pre-work. Terus kalau misalnya aku udah mulai ngerjain, aku masukin ke on progress. Kalau udah masuk on progress, udah hampir selesai, aku buat ke finishing. Kalau udah finish, cuman belum di turn in atau belum di upload atau link untuk nguploadnya belum ada, ya aku taruh di finish dulu. Ntar kalau udah baru ke turn in gitu. Nah, terus aku pengen ngasih tahu dikit gimana cara buatnya. Pertama, kita buat add page, ya kan? Ini bebas kalian mau buat apa, misalkan bisa juga per semester ya, semester 3. Oke. Terus kita buat heading 1, mata kuliah. Udah, terus kita bikin page untuk mata kuliahnya. Page ekonomi makro. Misalkan. Dah, terus kalian tinggal buat heading 3 misalkan apa, bab sekian. Strip uang dan inflasi atau open economy dan bla bla bla. Ini toggle-nya ini untuk ininya, subbabnya uang, inflasi dan sebagainya. Nah, terus ntar kalian kalau ada materi terkait ini, kalian misalkan search di Google. Khan Academy money inflation misalkan. Inflation. Tuh. Nah, kita taruh di sini. Yang create bookmark. Nah, jadi ntar kalau misalnya kita mau belajar, ya udah langsung di sini langsung ke videonya gitu. Jadi kayak lebih efisien aja gitu menurutku. Udah kan, ini misalkan page apa lagi? Cost accounting. Dan sama ya kayak tadi ya. Ini untuk page. Terus materi terkait ini toggle, materi terkait. Misalnya ini kumpulan kayak buku atau kumpulan rangkuman gitu. Kita buat di sini misalkan RPS. Copy. Create bookmark. Ya. Ntar nunggu aja itu. Nah, itu. Udah di RPS. Nah, terus yang pengen aku jelasin cara buat yang database tracker assignment tracker itu tadi. Jadi kita buat page dulu. Terus kita assignment tracker. Kita buat /database data. Terus yang bikin yang ini board. Oke. Add a view. List. Oke. Bentar, sorry. Nah, remove. Ribet bener. Nggak ribet sih, biasa aja. Halo. Add view list. Nah, ini dia. Oke. Nah, jadi pertama kita harus ngelakuin, kita buat template-nya dulu. Setiap tugas tuh mau digimanain. Jadi misalkan ini nama tugas. Terus statusnya yang kayak tadi aku bikin pre-work gitu-gitu. Ini ya gampangnya gini. Terus assign ini aku jarang pakai karena ini tuh kayak harus sama orang gitu. Terus kita bikin multi select ini untuk mata kuliah.
Oke, misalkan makro kan, terus tambah cost. Nah, gitu deh. Terus add property lagi, kita tambahin date. Ini untuk deadline. Oke. Sama satu lagi kayak keterangan. Oke. Nah, jadi jadi kalau misalnya kita udah mulai buat sesuatu, template-nya tuh udah di sini. Kita pencet new. Kita misalkan ada apa nih tugas kayak tadi aku ya, makro mulu, nggak apa. Statusnya just not started misalkan di sini. Mata kuliah makro, deadline-nya hari tanggal 10 misalkan. Keterangan yang kayak tadi deh, apa ya? Tulis tangan misalkan. Udah. Terus kita ke board view. Nah, board view-nya ini udah ada gitu di tugas makro nih. Iya kan, deadline. Nah, ini udah ada gitu. Jadi tambahin view calendar sebentar. Nah, jadi kita nggak cuman yang board view gini, kita juga bisa view dari view calendar. Gitu. Nanti teman-teman bisa apa deh, kalau udah biasa pakai ini bakal lebih lancar lagi. Contohnya kayak aku tadi kan, ini juga ada beberapa view. Ini view yang biasa kayak tadi. Terus ada view yang all, semua tugasnya kayak tabel biasa. Sama ada view yang kalender. Ini itu untuk per deadline-nya. Sekarang tanggal 6. Ini. Besok itu, ya ini aku udah selesai sih. Kuis Akpom sama tugas Excel. Nah, ini untuk yang tanggal 9. Jadi gitu sih untuk yang college life. Sebenarnya udah berapa menit? 16 menit. Udah lama banget ya. Sama yang lain kayak gitu juga. Ini untuk yang organisasi aku buat per organisasi ini, himas, wawancara. Gitu-gitu deh. Semuanya bisa taruh di sini video LWP. Ini untuk waktu aku jadi kepanitiaan. Jadi per rapat acara itu aku buat juga notulensinya. Gitu, sell something. Nah, gitu-gitu deh. Dan sebagainya. Jadi mungkin itu aja video kali ini. Mudah-mudahan membantu ya. Karena apa ya, rupanya masih banyak orang yang belum tahu gitu tentang aplikasi sekeren ini menurut aku. Mudah-mudahan membantu dan thank you guys. Dadah. Oke, jadi setelah aku ngedit videonya, setelah 18 menit aku ngomong, aku nggak ada mention sama sekali kalau Notion ini gratis. Jadi kemarin tuh ada yang bilang kalau Notion ini mahal gitu. Jadi nggak, Notion ini gratis dan dia tuh bisa sync sama handphone kalian, iPad kalian, atau laptop, komputer, segala macam lah. Jadi kayak ini gratis dan bisa dipakai di mana, di device apapun. Jadi kayak keren banget. Jadi kalian harus coba. Oke. Dadah.